Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa sebelum makan. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang terkadang hendak menyantap makanan, maka hendaklah dia membaca Bismillah. Jadi nggak ada Ar-Rahmanir-Rahimnya. Salah satu fikih atau memahami dengan benar dalil-dalil syar'i adalah kita menyampaikan dan mengamalkan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Terlet ya. Di sini hadisnya jelas. Nabi SAW mengatakan baca Bismillah dengan nama Allah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca saat membaca Al-Quran misalnya ya. Atau baru mau memulai ya, sebuah kegiatan mungkin kita bisa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau makan memang lafadznya Bismillah. Maka kita sesuaikan dengan itu dengan menyebut nama Allah. Ya, kemudian ini juga ada dalam sebuah hadis ya, kata Nabi SAW pernah ada sahabat jatuh dari untanya kalau tidak salah. Kemudian dia mengatakan celakalah syaitan yang menjadi penyebab ini. Maka kata Nabi SAW jangan kalian menghinanya ya seperti itu. Tapi karena dia akan kalau kalian ucapkan itu dia makin besar seperti sebuah rumah dan dia mengatakan ya, dia celaka karena aku gitu. Jadi syaitannya malah bangga. Kata Nabi SAW, tapi ucapkanlah Bismillah. Karena kalau kalian ucapkan Bismillah, maka syaitan akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Jadi baca Bismillah itu luar biasa. Cuma kalimat pendek, Bismillah. Mau buka pintu Bismillah, mau buka pakaian Bismillah, mau buka lemari, mau apa saja Bismillah. Bahkan kata Nabi SAW, Kullu amrin la yubda' Bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu mulai dengan ini. Dan kalau orang misalnya tiba-tiba makan, kena kelaparan, kena indahnya tataan makanan dan wanginya, tiba-tiba langsung dimasukkan ke dalam mulutnya saja, dan dia lupa baca Bismillah, maka sunnahnya membaca ini. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud jilid 3 halaman 347, Tirmidzi jilid 4 halaman 288, kata Nabi SAW, apabila dia lupa mengucapkan basmalah atau bismillah di awalnya, maka hendaklah dia membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau seseorang membaca ini, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ini akan membuat syaitan ya, memuntahkan kembali makanan yang sempat dia curi dari anak Adam. Jadi ini termasuk sunnahnya. Jadi walaupun kita sudah terlanjur lewat, udah baca Bismillah belum? Belum. Ya udah terlanjur lewat, dia tetap makan. Ini jangan. Ada beberapa riwayat menjelaskan syaitan mengambil makanan dari orang tidak baca Bismillah. Maka jangan, tetap baca Bismillah. Kalaupun sudah terlanjur lewat lupa, Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Sebagaimana tadi riwayat sudah kita bacakan. Juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa makanan, hendaknya dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, ini riwayat yang artinya, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah kami keberkahan pada makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Dan apabila diberi rezeki oleh Allah berupa minuman susu, hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah berilah kami keberkahan pada minuman ini dan tambahkanlah untuk kami darinya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi jilid 5 halaman 506 dan bisa dilihat dalam Sahih Tirmidzi oleh Albani jilid 3 halaman 158. Nah, jadi ini diantara doa mungkin yang masih luput dari banyak kaum muslimin ya. Mereka kalau Bismillah tahu, tapi kalau doa-doa lain mungkin mereka luput ya. Tadi kalau lupa Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Dengan doa ini, Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah berkahi kami pada makanan ini. Maknanya jadikan ini cukup buat kami. Itu namanya berkah. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah berkahi kami pada makanan ini. Wa at'imna khairan minha. Wa at'imna khairan minhu. Dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Maksudnya setelah ini kami dapat lagi makanan yang lebih enak, lebih baik. Sampai akhir nanti kami di surga dapat makanan yang jauh lebih baik. Nah ini berarti kita supaya tidak kehilangan nikmat yang sedang kita nikmati itu, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ya
atau diberikan makanan lebih nikmat daripada apa yang sedang kita makan. Diberikan kenikmatan yang sama saja sudah luar biasa, apalagi kalau diberikan makanan yang lebih nikmat daripada itu. Maka jangan lupa doa ini teman-teman sekalian, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Allahumma barik lana fihi, ingat selalu itu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami pada makanan ini, ya. Wa at'imna khairan minhu, wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah kami makanan lebih enak daripada ini. Saya ulangi lagi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, dan kalau orang diberikan susu, ya, ini ada doanya sendiri, Allahumma barik lana fi, sama tadi ya. Ya Allah, berkahi untuk kami dalam susu ini. Kalau tadi makanan, Allah barik lana fi. Tapi kalau makanan kan tambahannya wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahi buat kami dan berikan kami makan lebih enak daripada itu. Kalau susu, Allah barik lana fi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah apa yang kau berikan kepada kami susu ini, dan ya, tambahkanlah untuk kami. Dan tambahkanlah untuk kami. Ya. Jadi ini semua dibaca doa sebelum makan. Jadi sebelum makan, sebelum minum, kita baca semua ini. Dan jangan sampai lupa untuk selalu membaca bismillah. Dan saya juga mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, usahakan bersuara. Karena kadang-kadang syaitan membisikkan kita, seakan-akan kita sudah membaca, padahal sebenarnya belum. Dan sudah kita singgung tadi, tanpa membaca bismillah, maka makanan dan minuman bisa diambil oleh syaitan tersebut. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Tapi kita sudah ingatkan juga tadi, ada hadis yang lain, kalau anda lupa baca bismillah dan sudah terlanjur minum atau makan, anda dianjurkan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Artinya, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Kata Nabi SAW, kalau orang membaca ini, maka syaitan akan memuntahkan kembali apa yang dia curi dari orang tersebut. Oleh karena itu, syaitan selalu membuat kita lupa. Ya, selalu membuat kita lupa karena memang itu kesempatan emas dia untuk mengambil makanan-makanan dan minuman tersebut. Sama halnya juga dengan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kita dianjurkan baca bismillah menggunakan tangan kanan. Dan juga termasuk adab dalam minum, maka jangan tergesa-gesa. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang dalam satu gelas air itu bisa sampai 10 atau 11 kali tegukan. Jadi tidak tergesa-gesa. Dan beliau setiap kali membaca, setiap kali mau masukkan ke mulutnya baca bismillah. Dan kalau lepas beliau membaca alhamdulillah. Jadi bisa mendapatkan dalam satu gelas air itu 10 pahala baca bismillah. Karena dia setiap kali angkat ke mulutnya baca bismillah lagi. Lepas lagi alhamdulillah. Jadi bagaimana mereka jelinya mencari peluang-peluang pahala itu. Demikian pula tadi kita sudah pelajari doa Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini kalau kita mendapatkan makanan kita mengatakan ya Allah berkahilah aku pada makanan ini. Dan saya sudah jelaskan tadi makna berkah artinya tercukupi. Ya. Orang kalau berkah itu biar makan sedikit minum sedikit tapi merasa cukup. Itu namanya berkah. Kalau ada orang makan minum banyak tapi tidak cukup-cukup ini maknanya tidak ada berkah, tidak ada keberkahan. Kalau kita minta pada makanan dan minuman tersebut, Allahumma barik li fi, ya Allah taala, Allahumma barik lana fi, ya Allah berikanlah kami keberkahan pada makanan dan minuman ini. Kemudian baru kita mengatakan wa at'imna khairan minhu, karuniakan kami makanan yang lebih nikmat lagi daripada ini. Artinya, setelah makanan ini ya Allah, berikanlah kami makanan yang lebih enak lagi daripada ini. Minimal sama atau bisa lebih. Dan ini permintaan yang mulia. Agar orang selalu merasakan setiap kali menikmati makanan selalu cocok dan enak buat dia. Kemudian kalau diberikan susu, maka doanya Allahumma barik lana fihi. Ini sama tadi. Ya Allah berkahilah susu ini buat kami. Tapi akhir doanya adalah wazidna minhu. Dan berikanlah kami tambahan darinya. Supaya selalu mendapatkan karunia susu. Dan ini berarti juga menandakan susu bagian daripada hal yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Ya. Apapun yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam atau dalam ayat Al-Quran, baik dari makanan atau minuman, berarti itu memiliki ya, hal yang positif ya, untuk kesehatan kita misalnya. Seperti kasus di surga itu dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 15.
Allah sebutkan di sana ada 4 lautan, ya. Ada lautan dari susu yang tidak pernah basi. Dan ini menandakan memang itu bagian daripada minuman ahli surga, ya. Kemudian yang kedua adalah lautan dari madu yang tidak pernah ada kotorannya, jadi tersaring. Kemudian yang ketiga adalah air tawar yang manis, dalam beberapa riwayat disebutkan lebih manis daripada madu. Kemudian yang terakhir adalah minuman dari anggur yang tidak memabukkan. Dan dari keempat lautan inilah menyebar ke sungai-sungai di setiap istana ahli surga yang tidak akan pernah berhenti aliran minuman tersebut. Ya. Oleh karena itu kita selalu kalau diberikan susu kita meminta Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami pada susu ini, wazidna minhu, dan tambahkanlah ini buat kami. Cuma tentu di sini bukan berarti kita berlebihan, ya, karena sesuatu yang berlebihan itu pasti juga tidak baik dalam agama kita. Kita boleh makan, boleh minum, boleh segala macam selama itu halal, asal tidak berlebihan.